Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Hab-Hab. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas soal ilmu pengetahuan alam PPAD Kemitraan Kabupaten Sleman. Bagian pertama, nomor 1 sampai 10. Tentunya bersama dengan Bu Hab-Hab. Yuk siapkan alat tulisnya. Tonton terus videonya sampai akhir. Nomor 1. Aldebaran melakukan pengukuran panjang sisi kubus menggunakan mistar seperti pada gambar. Kita diminta menentukan volume kubus dalam satuan SI atau sistem internasional. Dari gambar tersebut, mari kita tentukan pertama kali, yaitu berapa sih panjang dari sisi kubus tersebut. Sisi kubus ini diukur menggunakan mistar. Mari kita lihat pada mistar bagian yang paling kiri menunjukkan angka 3 dan bagian yang paling kanan menunjukkan angka 7. Sehingga diketahui panjang sisi dari kubus tersebut yaitu sebesar 1, 2, 3, 4, yaitu 4 cm. Di mana ketika mencari volume kubus dapat diperoleh dari sisi kali sisi kali sisi, sehingga 4 cm dikali 4 cm dikali 4 cm ketemunya 64 cm kubik, yaitu volume kubus tersebut. Namun selain kita diminta menentukan hasil pengukuran dari volume kubus, kita juga diminta untuk menuliskan volume kubus tersebut sesuai dengan aturan dalam satuan SI, di mana angka yang kita peroleh tadi dari hasil pengukuran menggunakan alat ukur dalam sebuah percobaan tersebut dinamakan sebagai angka penting. Dan penulisan angka penting tersebut yaitu menggunakan notasi ilmiah atau cara metode ilmiah yang digunakan untuk menyederhanakan penulisan angka hasil pengukuran. Nah, dari volume kubus yang telah kita peroleh yaitu 64 cm kubik harus kita ubah dulu ke dalam satuan SI yaitu menjadi meter kubik. Dari centimeter kubik ke meter kubik berarti 64 dibagi 1 juta. Ya, karena dari centimeter kubik ke meter kubik naik 2 tingkat. 1, 2. Setiap naik 1 dibagi 1000. Karena ini pangkat 3 ya. Kemudian naik 1 lagi berarti dibagi lagi jadi 1000. Maka 64 cm kubik diubah ke meter kubik menjadi 64 dibagi 1 juta, atau kita tuliskan 64 dikali 10 pangkat min 6 meter kubik. Nah, dalam notasi ilmiah ada aturan bahwa penulisan atau format penulisan angka hasil pengukuran yaitu A, titik 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 dikalikan 10 pangkat N, di mana A adalah bilangan asli dari 1 sampai 9, kemudian N adalah bilangan eksponen. Pada intinya, dalam penulisan notasi ilmiah hanya boleh ada satu angka sebelum koma, di mana angka tersebut adalah bilangan asli, yaitu antara 1 sampai 9. Maka penulisan yang sesuai dengan notasi ilmiah adalah 6,4 dikalikan, karena sudah ada koma di sini, maka dikalikan 10 pangkat min 5 meter kubik. Jawabannya
yang B. Nomor 2. Seorang anak membuat secangkir minuman kopi untuk neneknya dengan cara mencampurkan 1 sendok kopi bubuk dan 1 sendok gula pasir ke dalam cangkir. Kemudian dituangkan air panas seperti tampak pada gambar. Kita diminta menentukan kondisi susunan partikel zat yang terjadi pada peristiwa tersebut. Mari kita perhatikan gambar. Di gambar terdapat 3 petunjuk yang ditandai dengan nomor 1, 2, dan 3. Bagian pada gambar yang ditunjuk oleh nomor 1 yaitu tertuju pada uap dari minuman tersebut, di mana uap merupakan zat gas. Sedangkan nomor 2 pada gambar menunjukkan air atau minuman kopi yang berada di dalam cangkir, di mana air merupakan zat cair. Dan nomor 3 menunjukkan cangkir kopi tersebut, di mana cangkir adalah zat padat. Dari informasi tersebut, mari kita tentukan susunan partikel zatnya. Zat nomor 1 yaitu zat gas, di mana zat gas memiliki susunan partikel yang renggang. Di antara pilihan jawaban yang tersedia, maka kurang lebih yang mendekati tepat adalah antara B atau C. Untuk menemukan jawabannya, mari kita cari tahu susunan partikel zat 2, di mana zat 2 adalah zat cair yang memiliki susunan partikel tidak terlalu rapat tapi juga tidak terlalu renggang, sehingga dari pilihan jawaban A, B, C, D, susunan partikel zat nomor 2 lebih tepat ditunjukkan oleh pilihan jawaban C. Dan susunan partikel zat ketiga yaitu zat padat yang memiliki kerapatan ditunjukkan oleh pilihan jawaban C juga. Sehingga nomor 2 soal ini jawaban yang lebih tepat adalah yang C. Nomor 3. Perhatikan tabel perbedaan unsur, senyawa, dan campuran berikut. Silahkan kalian dapat klik tombol pause pada video kali ini agar dapat membaca ciri perbedaan unsur, senyawa, dan campuran yang tertera pada tabel di layar. Sudah? Oke, mari kita perhatikan pernyataan yang disediakan oleh soal. Kita diminta menentukan mana pernyataan yang paling tepat. Pernyataan nomor 1. Magnesium yang digunakan sebagai bahan kembang api merupakan salah satu jenis unsur. Benar. Magnesium memiliki lambang Mg. Nomor 2. Unsur dapat dipisahkan dengan cara filtrasi biasa. Tidak tepat. Ditunjukkan oleh ciri unsur yang nomor 2, di mana tidak dapat dipisahkan dengan reaksi kimia biasa. Nomor 3. Dalam senyawa tidak ada ikatan kimia antara unsur-unsur, sementara ada reaksi kimia atau ikatan antara unsur-unsur dalam campuran. Kurang tepat, karena justru dalam senyawa terdapat ikatan antara unsur-unsur. Karena senyawa terbentuk dari perubahan kimia, maka ada ikatan kimianya. Sedangkan campuran tidak terbentuk dari reaksi kimia, melainkan terbentuk dari perubahan fisika. Maka pernyataan nomor 3 salah. Selanjutnya, pernyataan nomor 4. Komponen senyawa tidak mempertahankan sifat masing-masing, sedangkan komponen campuran mempertahankan sifat masing-masing. Perhatikan ciri yang ketiga, di mana sifat senyawa berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Itu artinya, komponen senyawa tidak mempertahankan sifat masing-masing unsurnya. Sedangkan pada ciri campuran, sifat zat penyusun campuran masih tampak ada. Itu artinya, komponen campuran masih mempertahankan sifat masing-masing zat penyusunnya.
Sehingga pernyataan nomor 4 betul. Maka jawaban nomor 3 yang paling tepat adalah B, 1 dan 4. Nomor 4. Perhatikan infografis berikut. Disajikan infografis mengenai bahan pembuatan brownies cookies dan cara pembuatannya. Kita diminta menentukan mana langkah atau cara pembuatan yang merupakan perubahan fisika dan mana yang merupakan perubahan kimia. Berdasarkan informasi pada gambar, langkah pertama merupakan perubahan fisika. Langkah kedua juga merupakan perubahan fisika. Langkah ketiga juga merupakan perubahan fisika. Sedangkan perubahan kimia hanya terjadi pada langkah keempat, yaitu panggang dengan suhu 160 derajat Celcius selama 15 menit. Karena kegiatan memanggang akan membuat brownies matang dan brownies tersebut tidak bisa kembali ke wujud asal benda tersebut sebelum mengalami perubahan. Maka berdasarkan informasi tersebut, di antara pilihan jawaban A, B, C, dan D, yang paling tepat adalah yang C, karena hanya langkah keempat yang merupakan perubahan kimia. Nomor 5. Perhatikan tabel hasil percobaan uji asam basa menggunakan kertas lakmus merah dan biru pada beberapa larutan berikut. Kemudian disajikan 4 pernyataan dan kita diminta menentukan manakah pernyataan yang benar berdasarkan hasil percobaan. Sebelum menjawab soal nomor 5 ini, mari kita tentukan apa sifat dari bahan atau larutan P, Q, R, dan S berdasarkan hasil percobaan uji asam basa menggunakan kertas lakmus. Bahan atau larutan P. Ketika diuji menggunakan kertas lakmus biru, warnanya tetap biru. Sedangkan ketika diuji dengan kertas lakmus merah, warnanya menjadi biru. Maka, bahan atau larutan P merupakan larutan basa. Karena ketika larutan basa dicelupkan kertas lakmus merah tersebut akan berubah menjadi biru. Sedangkan ketika larutan basa dimasukkan kertas lakmus biru, kertas lakmusnya akan tetap menjadi biru. Bahan atau larutan Q. Ketika dimasukkan kertas lakmus biru, berubah menjadi merah. Dan ketika dimasukkan kertas lakmus merah, warnanya tetap merah. Maka larutan Q adalah larutan asam. Kemudian larutan R. Ketika dimasukkan kertas lakmus biru, warnanya tetap biru. Ketika dimasukkan kertas lakmus merah, warnanya tetap merah. Sehingga larutan R bersifat netral. Sedangkan larutan S, ketika dimasukkan kertas lakmus biru, warnanya tetap biru. Ketika dimasukkan kertas lakmus merah, warnanya menjadi biru. Maka larutan S adalah larutan basa. Mari kita lanjutkan dengan memperhatikan pernyataan yang tertera pada soal. Pernyataan nomor 1. Bahan P menunjukkan larutan yang bersifat korosif. Kurang tepat, karena larutan basa tidak bersifat korosif. Yang bersifat korosif adalah larutan asam. Pernyataan nomor 2. Bahan Q jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+. Betul, karena itu merupakan ciri larutan asam. Pernyataan nomor 3. Bahan yang pH-nya 7 adalah larutan Q dan R. Kurang tepat, karena pH 7 hanya dimiliki oleh larutan netral, di mana larutan netral yang tertera pada soal hanyalah larutan R. Sehingga pernyataan nomor 3 kurang tepat. Pernyataan nomor 4. Bahan es akan terasa licin jika digosokkan ke tangan. Betul, karena itu merupakan ciri larutan basa. Maka nomor 5
jawaban yang paling tepat adalah D, 2 dan 4. Nomor 6. Perhatikan gambar alat penyeduh kopi berikut. Alat penyeduh kopi tersebut banyak digunakan di kafe atau kedai kopi. Saat kopi diseduh dengan air panas, dari filter tersebut akan keluar tetesan kopi panas secara perlahan ke dalam cangkir. Alat tersebut memiliki saringan bawah, cangkir, saringan atas atau temper, serta penutup. Metode penyeduhan ini banyak dilakukan di kedai-kedai yang menjual kopi dengan alasan bisa menjaga rasa yang terkandung pada kopi. Proses penyeduhan dan ekstrasinya juga cukup cepat, namun kopi yang dihasilkan tidak terlalu padat. Prinsip kerja alat tersebut sehingga menghasilkan kopi yang berasa enak menggunakan metode. Berdasarkan bacaan tersebut, diperoleh kata kunci di mana alat penyeduh kopi tersebut memiliki saringan, di mana saringan tersebut sebagai filter. Maka, dari kata kunci tersebut dapat diketahui bahwa alat penyeduh kopi menggunakan metode filtrasi. Filter, menyaring, filtrasi, penyaringan. Maka jawaban yang tepat di nomor 6 adalah A, filtrasi. Dengan alasan metode filtrasi dapat memisahkan butiran kopi yang ukurannya lebih besar dari air kopi. Nomor 7. Suhu sebuah benda diukur menggunakan termometer P menunjukkan skala berikut, yaitu 30 derajat P, di mana termometer P menunjukkan 10 derajat P ketika dicelupkan ke dalam es yang sedang melebur, dan suhu benda tersebut menunjukkan 40 derajat Celcius ketika diukur menggunakan termometer Celcius. Kita diminta menentukan suhu pada termometer P ketika dicelupkan ke dalam air mendidih. Untuk menjawab soal ini, mari kita buat perbandingan antara termometer P dan termometer Celcius terlebih dahulu. Sebelumnya, kita dianggap sudah mengetahui bahwa titik terendah dari termometer Celcius adalah 0 derajat, sedangkan titik tertinggi dari termometer Celcius adalah 100 derajat, di mana informasi pada soal menunjukkan bahwa benda ini memiliki suhu 40 derajat Celcius. Maka 40 derajat Celcius merupakan suhu tengah. Sedangkan pada termometer P diinformasikan bahwa suhu terendah termometer P adalah 10 derajat P. Diketahui ketika termometer P dicelupkan ke dalam es yang sedang melebur. Sedangkan yang tertera pada gambar, 30 derajat P ini merupakan suhu tengahnya. Nah, kita diminta menentukan suhu pada termometer P ketika dicelupkan ke dalam air mendidih. Maka, rumus yang kita gunakan adalah suhu tengah P dikurangi suhu bawah P dibagi suhu atas P dikurangi suhu bawah P sama dengan suhu tengah Celcius dikurangi suhu bawah Celcius per suhu atas Celcius dikurangi suhu bawah Celcius. Mari kita masukkan angka-angka yang diketahui. Suhu tengah P yaitu 30 dikurangi suhu bawahnya 10 per suhu atas termometer P, itulah yang akan kita cari. Maka tetap tuliskan PA min PB atau suhu bawah termometer P yaitu 10 sama dengan suhu tengah Celcius 40 dikurangi suhu bawah Celcius 0 per suhu atas Celcius 100 dikurangi suhu bawah Celcius 0. Mari kita hitung.
30 kurangi 10 yaitu 20 per PA min 10 sama dengan 40 kurangi 0 tetap 40 per 100 kurangi 0 tetap 100. Oke, dari soal ini bisa kita coret-coret ya. 20 dengan 40, maka di sini jadi 1, di sini jadi 2. Kemudian 2 dengan 100 juga masih bisa dibagi lagi atau dicoret-coret. 2-nya menjadi 1, 100-nya menjadi 50. Maka kita tuliskan secara rapi 1 per PA min 10 sama dengan 1 per 50. Kita pindah silang, 50 sama dengan PA min 10. Min 10-nya pindah ruas menjadi 50 plus 10 sama dengan PA, maka suhu atas termometer P yaitu sebesar 60 derajat P. Jawabannya yang D. Nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Sebongkah logam X yang belum diketahui jenisnya memiliki suhu 30 derajat Celcius. Dimasukkan ke dalam tabung berisi air panas 1 kg bersuhu 80 derajat Celcius. Kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Dan setelah terjadi kesetimbangan, suhu akhir campuran logam X dan air adalah 70 derajat Celcius. Maka kita diminta menentukan logam X tersebut merupakan jenis logam apa dan kalor jenisnya berapa. Berdasarkan informasi yang diberikan di soal, mari kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Diketahui massa logam X yaitu sebesar 2 kg. Kemudian diketahui suhu logam X adalah 30 derajat Celcius. Kemudian logam tersebut dimasukkan ke dalam tabung berisi air panas, yang mana air panasnya memiliki massa 1 kg. Dan suhu airnya yaitu 80 derajat Celcius. Dengan kalor jenis air yaitu 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Dan suhu akhir campuran dari logam X dan air yaitu 72 derajat Celcius. Pada intinya, soal ini adalah mengenai kalor lepas dan kalor terima, di mana kalor memiliki rumus M kali C atau kalor jenis dikali delta T. Nah, soal ini yang melepaskan kalor yaitu air, karena air memiliki suhu lebih tinggi daripada logam X, maka airlah yang melepaskan kalor, sehingga kalor lepas yang berada di ruas kiri ini merupakan massa air, kalor jenis air, dan delta T air. Mari kita tuliskan kembali. Berdasarkan info tersebut, maka M-nya adalah massa air dikalikan kalor jenis air dikalikan delta T, yaitu suhu air dikurangi suhu akhir, sama dengan kalor terima, yaitu menggunakan massa dari logam X dan kalor jenis X, inilah yang akan kita cari tahu. Kemudian delta T, yaitu suhu akhir dikurangi suhu logam X. Mari kita masukkan angka yang diketahui. Massa air 1 kg dikalikan kalor jenis air yaitu 4200 dan suhunya
80 dikurangi 72. Dan pada ruas kanan, massa logam X yaitu 2 kg dikalikan kalor jenisnya, inilah yang akan kita cari, dikalikan lagi dengan suhu akhir dikurangi suhu awal logam X yaitu 30 derajat Celcius. Mari kita hitung. 1 kali 4200 berarti 4200 dikalikan 80 kurangi 72 yaitu 8 sama dengan 2 kali CX kali 72 kurangi 30 yaitu 42. Nah, dari sini kita bisa coret-coret ya. 42 di ruas kanan bisa dicoret dengan 42 di ruas kiri, sehingga tersisa 100 kali 8 sama dengan 2CX. 800 sama dengan 2CX. 2-nya pindah ruas ke sini menjadi pembagian. 800 dibagi 2 sama dengan CX. Maka kalor jenis logam X yaitu sebesar 400 Joule per kilogram derajat Celcius. Sehingga jawaban nomor 8 adalah logam X merupakan logam tembaga karena kalor jenisnya yaitu 400 Joule per kilogram derajat Celcius sesuai dengan hasil perhitungan kita. Nomor 9. Perhatikan infografis berikut. Kita diminta menentukan bahan adiktif yang termasuk golongan depresan. Perlu kita ketahui dan ingat kembali bahwa bahan adiktif berdasarkan efeknya dibagi menjadi 3 golongan. Berdasarkan efeknya, yang pertama yaitu golongan depresan, di mana bahan golongan depresan dapat menurunkan kerja sistem saraf. Kemudian, golongan kedua yaitu golongan stimulan, yang mana bahan adiktif yang termasuk golongan stimulan dapat meningkatkan kerja saraf. Sedangkan golongan ketiga adalah golongan halusinogen, di mana bahan adiktif tersebut dapat membuat penggunanya menjadi berhalusinasi. Nah, berdasarkan bahan adiktif yang diinformasikan, manakah yang termasuk golongan depresan? Pilihan jawaban A, Flaka, di mana Flaka memiliki ciri-ciri pengguna dapat menjadi agresif dan bertingkah seperti hilang ingatan. Agresif di sini berarti menunjukkan bahwa kerja sistem saraf pengguna tersebut meningkat, maka Flaka di sini merupakan golongan stimulan. Tembakau gorila memiliki ciri-ciri bahwa pengguna akan melayang hingga hilang kesadaran dalam 2-3 kali hisap. Hilang kesadaran di sini berarti menunjukkan bahwa terjadi penurunan kerja sistem saraf pada pengguna tersebut, maka tembakau gorila merupakan golongan depresan. FUB-AMB dicirikan bahwa pengguna mengalami halusinasi, maka FUB-AMB merupakan golongan halusinogen. Sedangkan Blue Sapphire dicirikan bahwa pengguna akan mengalami paranoia, halusinasi, atau percaya diri berlebihan.
Berdasarkan info tersebut, maka blue sapphire merupakan golongan halusinogen. Maka, dari infografis tersebut diperoleh jawaban nomor 9 yang paling tepat adalah B, yaitu tembakau gorila yang merupakan bahan adiktif golongan depresan. Nomor 10. Peti A dipindahkan oleh dua pekerja seperti pada gambar berikut. Jika peti B dinaikkan ke atas peti A, maka percepatan benda berkurang sebesar berapa? Nah, berdasarkan informasi pada gambar, mari kita tuliskan apa yang diketahui di soal, yaitu massa benda A sebesar 100 kg, kemudian massa benda B 50 kg, dan resultan gaya yang bekerja pada benda yaitu sebesar 200 Newton ditambah 100 Newton, karena dua pekerja ini bekerja satu arah, yaitu sama-sama ke kiri, sehingga gaya yang bekerja ditambahkan. Maka resultan gaya atau gaya yang bekerja pada benda tersebut yaitu sebesar 300 Newton. Yang ditanya adalah percepatan benda berkurang berapa? Maka yang ditanyakan berupa selisih percepatan benda. Mari kita jawab menggunakan rumus gaya, yaitu F sama dengan M kali A. Mari kita cari tahu percepatan yang bekerja pada benda A sebelum dinaikkan peti B, di mana dari rumus F sama dengan M kali A ini bisa diperoleh untuk mencari A-nya berarti F dibagi M. Percepatan pertama ketika peti A belum dinaikkan peti B, maka resultan gayanya kita tuliskan 300 Newton per massanya, yaitu massa dari A (100 kg), sehingga percepatan yang dialami oleh peti A yaitu 300 dibagi 100 yaitu sebesar 3 meter per second kuadrat. Kemudian mari kita cari percepatan benda apabila peti B dinaikkan ke atas peti A dengan gaya yang bekerja pada benda tetap 300 Newton. Maka F kita tuliskan 300 per massa peti A yaitu 100 ditambah massa peti B yaitu 50, sehingga percepatan bendanya 300 per 150 yaitu sebesar 2 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah percepatan bendanya berkurang berapa, maka percepatan awal dikurangi dengan percepatan akhir. Yaitu 3 dikurangi 2. Diperoleh jawaban dari soal ini adalah 1 meter per second kuadrat, yang B. Demikian pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat untuk kamu ya. Jangan lupa share, like, dan komen. Terima kasih.